Baik, pemirsa, informasi berikutnya saya ingin minta pendapat Anda, pemirsa. Misalkan Anda memiliki anggaran, ya, dan Anda ada dua pilihan. Anggaran itu apakah akan Anda gunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak, karena memang jalan rusak masih ada, atau anggaran Anda digunakan untuk membeli mobil seharga 8,5 miliar rupiah. Mana yang Anda pilih? Punya anggaran, apakah untuk memperbaiki jalan dulu, atau membeli mobil seharga 8,5 miliar rupiah? Ya pemirsa, kenapa saya bahas ini? Karena informasi yang kami terima, Wamendagri Bima Arya menegur Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Sebelumnya Rudi menyebut pengadaan mobil dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegur Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud yang melakukan pengadaan mobil senilai 8,5 miliar rupiah. Bima Arya meminta sebaiknya Rudi Masud tidak perlu membeli mobil dengan harga berlebihan. Sebelumnya, pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah di tengah kebijakan efisiensi anggaran memicu sorotan publik di Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim Rudi Masud menegaskan hingga kini belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim. Ia mengaku masih menggunakan mobil pribadi saat beraktivitas. Ia pun menyebut pengadaan dilakukan sesuai aturan untuk menjaga marwah Kaltim. Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Pasca polemik pengadaan mobil dinas, gaya berpakaian istri Gubernur Kaltim, Syarifah Suraidah, kini menjadi sorotan warganet. Syarifah kerap menemui warga dengan gaya khas noni Belanda. Sebagian warganet menilai gaya Syarifah unik dan merupakan kebebasan berekspresi. Tapi ada juga yang menilai berlebihan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Menariknya pemirsa, di tengah ramainya mobil mewah Gubernur Kalimantan Timur, kondisi sebagian jalan di provinsi itu rupanya dalam kondisi yang memprihatinkan dan butuh perbaikan. Di Jalan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat yang merupakan jalan utama penghubung antar provinsi antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah mengalami kerusakan dan menghambat aktivitas warga. Ini adalah gambar beberapa bulan yang lalu ya pemirsa ya. Tapi ya kalau bisa membeli mobil semewah itu harusnya jalan ini sudah diperbaiki sekarang ya. Sayangnya menurut data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terungkap bahwa wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur memiliki jalan nasional rusak parah se-Indonesia. Akan tetapi pemirsa, menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, mobil yang dibeli tersebut justru untuk memudahkan tugas gubernur saat melihat dan melintasi medan sulit di Kalimantan Timur. Ya, saya pikir kalau jalannya bisa diperbaiki semuanya begitu ya, mobil mewah pun rakyat tidak akan protes, asal jalannya diperbaiki. Informasi berikutnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon soal gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar melarang keluarga Presiden dan Wakil Presiden untuk maju di pemilihan Presiden.
Joko Widodo menegaskan setiap warga negara memiliki kedudukan konstitusional yang sama dan ia akan menghormati putusan MK. Dua advokat menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK melarang keluarga presiden atau wakil presiden mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Para pemohon meminta Hakim MK mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan pasal 169 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terkait hal itu, Jokowi angkat bicara. Ia menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Individu setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Ya. Siap. Sementara terkait gugatan yang diajukan dua advokat, Jokowi menyampaikan ditunggu dan akan menghormati keputusan dari MK. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sebelumnya persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden digugat warga ke Mahkamah Konstitusi. MK diminta melarang keluarga wakil presiden menjabat, mencalonkan diri di pemilihan presiden. Dua orang advokat bernama Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan uji material atas Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya meminta MK melarang keluarga sedarah dari presiden atau wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ketentuan yang digugat adalah pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal ini memuat persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Menurut pemohon, pasal yang ada saat ini memungkinkan hadirnya kontestan pilpres dari keluarga ataupun kerabat presiden dan wakil presiden menjabat, sehingga berpotensi menimbulkan praktik nepotisme. Selain itu, pasal 169 Undang-Undang Pemilu juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengharuskan presiden ataupun wakil presiden menjabat untuk bebas dari konflik kepentingan. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah bersurat ke Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada. 3 tersangka meminta penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dihentikan. Pengacara Roy Suryo CS Refli Harun mengatakan langkah itu dilakukan karena banyaknya kecerobohan yang dilakukan polisi sejak awal menangani kasus ini. Refli menyinggung ada yang mengkritik langkah pihaknya menyurati Irwasum, padahal menurutnya Irwasum berwenang mengawasi kinerja anggota Polri. Roy Suryo CS juga telah mengajukan gugatan atau uji materi ke MK. Gugatan itu diajukan untuk menjadi pesan agar pasal-pasal KUHP tak digunakan mengkriminalisasi peneliti. Kecerobohan penyidik dalam melakukan proses penyidikan ini. Itulah sebabnya kami kemudian mengirim surat ke Irwasum. Lalu kemudian ada yang mengatakan dengan sok tahu mengatakan, waduh bodoh sekali di Balai RT. Kok mengirim suratnya ke Irwasum? Nah, itu mereka nggak paham. Ya kita paham kalau minta menghentikan penyidikan ya ke penyidik. Cuman yang kita bicara itu adalah governance, ya, governance penyidikan kasus ijazah secara umum, baik di Bareskrim Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Makanya kita mintanya ke Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri sana.